Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai konsep dasar pengembangan bahan ajar. Saya, Lutfi Ciptasari, NIM 12205193011, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang definisi pengembangan bahan ajar. Proses pembelajaran tentunya melibatkan banyak pihak. Selain dari pendidik dan juga peserta didik, bahan ajar juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tentunya berbeda dengan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan guru dan dari sanalah diperoleh pengetahuan, informasi, keterampilan yang memberi kemudahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar sendiri adalah materi yang tertuang atau segala hal yang dapat diambil manfaatnya dari sumber belajar. Oleh karena itulah, pendidik harus mengembangkan bahan ajar supaya proses pembelajaran nanti berjalan maksimal. Tentunya, bahan ajar yang diberikan kepada siswa adalah bahan ajar yang baik. Berikut kriteria bahan ajar yang baik, antara lain, yang pertama, mencangkup sosok tubuh dari kompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Artinya, bahan ajar yang diberikan harus memasukkan kompetensi yang ingin dicapai, sehingga nantinya tamatan tersebut akan mampu atau ahli di bidangnya. Yang kedua adalah substansi yang dibahas harus benar, lengkap, dan aktual. Yang ketiga adalah tingkat keterbacaan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah sistematika harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan tujuan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sekitar siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping menggunakan makalah-makalah teks yang sulit diperoleh atau dipahami. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sekaligus sebagai pedoman dalam mengarahkan aktivitas dalam proses belajar mengajar, yakni yang A, dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang akan dikomunikasikan menjadi jelas dan paham. Yang B, digunakan untuk mengatasi keterbatasan indera, waktu, dan ruang. Yang C, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar. Yang D, memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan lingkungan sekitar siswa. Yang E, dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar yang sama dan membangkitkan persepsi yang sama pula, walau setiap murid itu berbeda. Yang keempat, sebagai alat ukur atau evaluasi dalam belajar mengajar ini, sehingga kita mampu dan memahami siswa yang kita dapat ketahui. Bahan ajar di sini juga dapat dijadikan sebagai pengukuran bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan cara kita mengidentifikasi pemahaman siswa dan latihan-latihan di bahan ajar ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam bahan ajar. Tapi sebelumnya, menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah Ellington dan Rice pada tahun 1997 menyebutkan bahwa bahan ajar ada 7 jenis. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, yang kedua adalah bahan ajar display yang diproyeksikan, yang
Yang ketiga adalah bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Yang keempat adalah bahan ajar audio. Yang kelima adalah bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam. Yang keenam adalah bahan ajar video. Yang ketujuh adalah bahan ajar berupa komputer. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dari para ahli, disimpulkan bahwa bahan ajar bisa dibagi menjadi dua kelompok. Jadi yang pertama adalah bahan ajar non-cetak dan yang kedua adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini pasti berbau dengan buku maupun lembar-lembar kerja. Jadi contohnya seperti modul, lembar kerja siswa, ataupun handout dan lain sebagainya. Tapi pada bahan ajar cetak ini memiliki kelebihan. Salah satunya adalah sumbernya lebih akurat dan sumbernya lebih jelas. Tapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya salah satunya adalah menyulitkan bagi pembimbing untuk menyampaikan dari isi informasi yang ada pada buku tersebut dan menyulitkan pembaca yang kurang memahami informasi yang ada pada buku tersebut dan menyulitkan untuk memberikan umpan balik. Yang kedua adalah bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak ini bisa dibagi menjadi 5, yaitu bahan ajar yang pertama adalah bahan ajar display, yang kedua adalah bahan ajar overhead transparency atau OHT, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video, yang kelima adalah komputer. Tapi yang sering digunakan pada saat-saat seperti ini adalah media berbasis komputer, karena media berbasis komputer ini sangat akurat sekali dan memudahkan untuk menyampaikan atau menginformasikan dari pembelajaran-pembelajaran untuk bahan ajar yang akan dibicarakan. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah sarana untuk mendukung pencapaian materi dalam suatu pembelajaran. Buku sumber bahan ajar sendiri dapat berupa buku teks pelajaran, diktat, buku referensi, dan juga modul. Yang pertama yaitu ada buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan sumber utama rujukan bahan ajar yang digunakan guru dalam penyampaian materi. Yang kedua yaitu ada diktat. Diktat diartikan sebagai buku pelajaran yang disusun guru dalam berupa fotokopian. Dan diktat dapat dikembangkan menjadi buku teks yang diterbitkan oleh suatu penerbit. Yang ketiga yaitu ada buku referensi. Buku referensi dijadikan sumber rujukan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang keempat yaitu ada modul. Modul merupakan materi pembelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis. Modul dapat dipelajari oleh siswa dengan bantuan minimal dari guru pembimbing. Agar pelaksanaan pembelajaran pendidikan di SD atau MI dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya sumber bahan ajar untuk di setiap mata pelajaran. Pengembangan bahan ajar. Prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan atau penyusunan pengembangan bahan ajar. Di antaranya yaitu yang pertama, mulai dari yang mudah dipahami, dan yang kedua, mencapai tujuan ibarat anak tangga, yaitu pembelajaran dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang keempat, motivasi belajar yang tinggi, dan yang kelima, hasil yang telah dicapai atau evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Menurut Prastowo, keseluruhan proses yang menjadi bagian integral dari suatu proses pembuatan bahan ajar adalah yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar.
Dalam analisis kebutuhan bahan ajar, di dalamnya terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu analisis terhadap kurikulum, yang kedua analisis sumber belajar, dan yang ketiga penentuan jenis serta judul bahan ajar. Langkah yang kedua yaitu memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Nah, setelah melakukan analisis kurikulum, langkah selanjutnya dalam menganalisis kebutuhan belajar adalah menganalisis sumber belajar. Menganalisis sumber belajar ini tidak susah, yang penting mampu memahami terlebih dahulu bahwa sumber belajar apa yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan bahan ajar. Adapun kriteria analisis terhadap sumber belajar tersebut dilakukan berdasarkan kesesuaian, ketersediaan, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Langkah yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Memilih dan menentukan bahan ajar, langkah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta didik, serta menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum dan analisis sumber bahan. Langkah yang keempat yaitu menyusun peta bahan ajar. Langkah menyusun peta bahan ajar sangatlah penting dilakukan karena peta bahan ajar mempunyai banyak kegunaan. Menurut Dignas, paling tidak ada 3 kegunaan penyusunan peta kebutuhan bahan ajar. Yang pertama yaitu dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. 2. Dapat mengetahui urutan bahan ajar. Yang ketiga, dapat menentukan sifat bahan ajar. Nah, langkah yang kelima, membuat struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan untuk yang disebut sebagai bahan ajar. Susunan atau bangunan bahan ajar inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur yang berbeda. Oleh karena itu, perlu memahami dan mengetahui masing-masing bentuk bahan ajar tersebut agar bisa membuat berbagai bahan ajar yang baik. Namun, dari beraneka ragam struktur bahan ajar yang ada, secara umum ada 7 komponen dalam setiap bahan ajar yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penelitian. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.